Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh beribadah di hari Minggu ini, dan kita boleh mendengar kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, yang di rekaman YouTube saudara boleh like, subscribe, dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Kabar baik. Dunia sedang membutuhkan kabar baik. Ya, sudah selama 3 tahun ini pandemi, krisis keuangan, bahkan mengalami inflasi keuangan di banyak negara, dan itu banyak menjadi kabar yang buruk bagi banyak orang. Dan kabar baik itu adalah solusinya. Dan apa yang kita mau renungkan kali ini dalam ibadah ini adalah, kau diberi judul tentang kekuatan fisik dan dimudahkan. Ya, alive and remain. Ya, alive itu bicara kehidupan yang kuat. Ya, remain. Jadi kita tidak lemah, ya, tetapi ada ketangguhan. Amin. Ya, kita tahu kita ada di dalam tahun 2022 ini, ya, dalam tema di gereja ini adalah rest, beristirahat dan mengalami percepatan. Ya, percepatan urusan Tuhan, berkat urusan Tuhan. Bagian kita fokus kepada rest. Dan Tuhan memberikan kepada kita juga seperti pondok Daud, ya, di mana tempat ark Yesus gambarannya, dan darah, yaitu di mercy seat, ditutup penamaian, ada darah. Itu di dalam kemah Daud, ya, dan Tuhan sedang memulihkan, menutupi pecahan-pecahannya, yaitu tubuh kita. Ya, bicara kali ini ada tentang kekuatan fisik. Ya, kekuatan. Saudara, banyak orang yang mungkin tidak merasa perlu kekuatan fisik ketika dia masih sehat. Ya, tapi saya melihat banyak orang ketika dia sakit atau terkapar di rumah sakit, apalagi sudah oleh dokter misalnya divonis, maka baru menyadari bahwa kesehatan itu sangat mahal. Ya, kita selalu sering dengar bahwa setelah keselamatan Tuhan concern, peduli kesehatan nomor 1. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berjalan melayani dalam 3,5 tahun dalam pelayanannya, menyembuhkan, membebaskan orang dari kerasukan iblis, ya. Jadi itu tentang kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Nah, apa yang kita mau renungkan malam hari ini, bahwa kita hidup, saudara hidup, dan saya hidup di akhir zaman. Ya, kita adalah generasi yang menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan permai, rapture, ya, pengangkatan. Sama-sama katakan pengangkatan. Ya, pengangkatan. Ya, dalam pengangkatan itu kita akan melihat bahwa kita diubah tubuh kita dalam sekejap mata kepada tubuh kemuliaan. Nah, sekarang kita masih tubuh yang fana ini, ya, tetapi sudah ditebus juga. Luar biasa, ya. Kita mau baca benar-benar bahwa menjelang kedatangan Tuhan, ya, kita seperti firman janjinya, ya, yang Tuhan selalu bilang, jangan lupa keuntungan yang Tuhan berikan buat kita. Diampuni segala dosa kita, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan atau bencana atau wabah atau kecelakaan. Ya, dimahkotai favor atau kemurahan dan kelembutan, ya, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang kelima, mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, dengan goodness, perkataan-perkataan firman, kebenaran, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung raja wali. Jangan lupa semua satu paket ini diperbarui seperti pada burung raja wali. Yang mau dan percaya katakan amin. Ya, banyak orang mungkin merasa bagaimana bisa, bagaimana mungkin dimudahkan lagi.
Ya, ada beberapa orang berkata kepada saya, oh kalau gitu nggak bisa mati dong. Ya siapa bilang kita pulang ya. Di Alkitab nggak dibilang mati lagi. Dibilang tidur kalau orang percaya. Atau kembali kepada pulang kepada Tuhan, sorga. Itu siapa bilang harus sakit? Nggak ada. Ya, dan ketika dikatakan dimudahkan lagi, banyak orang belum apa-apa sudah menentang. Padahal ketika dia sakit, dia sangat butuhkan ya dipulihkan lagi sel-sel jaringan tubuhnya yang sakit, ya anggota tubuhnya yang lemah dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudara, ya kita baca, kita renungkan firman ini. Luar biasa sekali. Ini pewahyuan Pastor Prince membagikan ini sebagai pewahyuan yang dia dapat sendiri dari Tuhan. Jadi saudara dan saya hanya tinggal mengaminkan. Amin. Ya, kita mulai dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ya, firman Tuhan, sama-sama katakan. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ya. Alive and remain. Sampai kedatangan Tuhan. Tuhan menjemput gerejanya. Rapture, bisa kapan saja. Ya, tetapi kita generasi disebut juga generasi Benjamin, menerima 5 kali lipat ya berkat, menerima 5 kali ganda kelimpahan dari Tuhan Yesus. Kita itu memiliki hidup yang berkualitas, alive. Ya, tadi saya katakan hidup yang tangguh, kuat, dan remain. Remain itu artinya apa? Bukannya hidup yang tergeletak di ranjang kena COVID atau lemah atau cacat atau mengalami bencana kecelakaan. Saudara, saya tidak sedang merendahkan atau menghakimi orang yang kena atau mengalami sakit. Tapi Tuhan sedang bicara bahwa Dia menyediakan. Amin. Ya, menyediakan. Yang kita hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Nah, Paulus sedang menjawab pertanyaan orang-orang Tesalonika, bagaimana teman-teman atau saudara mereka yang lebih dulu sudah meninggal. Ya, dia jelaskan. Tetapi di dalam penjelasan ini kita melihat yang kita masih hidup dan remain, ya, hidup dan masih hidup, ya, sebab pada waktu tanda diberi, ayat 16, pada penghulu malaikat berseru, sangkala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Oke, ya, kita melihat bahwa ini yang terjadi, ya, kebangkitan yang meninggal dulu. Ini penghiburan buat mereka, ya, yang mungkin berduka dengan orang-orang yang dikasihnya lebih dulu meninggal. Ya, ayat berikutnya 17. Sesudah itu sekali lagi diulang, kita yang hidup dan masih tinggal, alive. Jadi bukan sekedar life, ya, bukan sekedar hidup napas gitu, bukan, tapi alive, hidup yang dimudahkan, yang diremajakan, yang tangguh, robust, ya, tangguh, kuat, dan remain masih tinggal, ya. Itu bicara juga hidup yang powerful, sama-sama dengan powerful, punya kekuatan, power, ya, amin. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetap ada pengharapan diangkat. Kita tidak hidup dalam ketakutan, ya, apalagi kalau beritanya tentang pengangkatan, ketakutan, nanti masuk dalam kesusahan besar. Tidak, saudara. Kita yang masih hidup menantikan kedatangan Tuhan itu matanya ke atas, ya, bukannya ke bawah kepada kuburan, tapi ke atas. Karena kita benar-benar di akhir zaman itu diberikan hidup yang kuat ini, yang dimudahkan. Sama-sama katakan kekuatan hidup yang dimudahkan. Yang percaya katakan amin, ya. Dan
Udah ingat aja, kita tetap hidup dan remain, tinggal hidup. Amin. Ya, nah sekarang kita mau lihat kalau orang bilang, oh hidup itu kan di tangan Tuhan. Ya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Saudara, ingat aja bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita Yesus, roti hidup. Ya, makanya di dalam Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, ya, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, akan ku perlihatkan Yesua, ku kenyangkan engkau. Artinya apa? Artinya kita memiliki hidup Yesus. Yang kenyang kita yang menentukan. Di dalam Yesus tentu saja. Ini mungkin bagi beberapa orang pewahyuan yang baru. Nanti kita cek di dalam hal-hal ini ya. Tapi kita mulai dulu dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa kalau dia masih tinggal di bumi ini, dan itu keputusan dia, atau dia mau pulang. Hebat ya. Ada pilihan, dua pilihan, bilang ada dua pilihan. Pulang atau tinggal di bumi ini. Nah, kita dengar ceritanya. Filipi 1 ayat 23. Aku, kata Paulus, saya didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Berarti apa? Rasul Paulus memiliki pewahyuan tentang surga. Dia sudah melihat surga. Ya lebih baik hidup nggak pakai tubuh yang fana ini. Tetapi tubuh yang seperti Kristus, tubuh kemuliaan. Ya. Ayat 24, tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, sama-sama katakan, Paulus memiliki dua pilihan. Ya, dia nggak ada yang bisa bunuh dia. Dia dirajam 3 kali. Ya, 3-tiganya dia bangkit lagi. Bukan bangkit terus cacat gitu ya. Geger otak atau kepalanya pecah, matanya kena batu, buta, kupingnya hancur. Enggak, saudara. Dia bangkit kembali lagi ke kota. Luar biasa ya. Nah, saya mau kasih tahu ayatnya dulu ya. Kisah 14 ayat 20. Ketika Paulus dirajam nih. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Sudah lihat? Ya, dia tidak dirajam kemudian digotong gitu, ditanduk. Enggak, saudara. Saudara bayangkan kekuatan hidup yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Ya, makanya di dalam Filipi 1 lanjutnya ayat 25 dikatakan, dan dalam keyakinan ini, jadi dia yakin, sama-sama kan dia yakin. Saudara mau yakin apa enggak? Bahwa kita memiliki kekuatan hidup dan dimudahkan lagi. Zoe life. Dan itu yang Tuhan sediakan bahkan spesial di dari akhir zaman ini, menantikan Yesus. Mengapa wahyuan ini sederhana aja. Kalau ada orang bilang ini, wah mana mungkin, nggak mungkin tuh, halu, hayal. Ya, saudara, betul. Dan kena penyakit, kena masalah. Tapi kalau saudara percaya, saudara terima. Dan saya mau terima. Makanya kita ikuti aja. Firman ini luar biasa sekali ya. Aku akan tinggal bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi Paulus bilang, saya memilih untuk masih tinggal hidup di Filipi ini. Dia bilang supaya apa? Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dia masih dibutuhkan menyampaikan firman, menyampaikan pelayanan kerasulannya. Amin. Ya, jadi luar biasa. Ya, iblis yang mau memotong hidup kita, bukan Tuhan. Tuhan memberikan kita hidup dan meraihnya dengan segala kelimpahan. Sama-sama Tuhan memberikan saya hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, atau katakan aja hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, ketika nah sekarang tadi kan tinggal tentang rapture ya. Kita review sedikit. Ketika rapture kita diberikan tubuh kemuliaan, betul. Itu penebusan terakhir. Kita baca ya dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan, nah sebentar ya, 3 ayat 21. Bagian yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini.
Ya, tubuh kita yang hina ini diubah, ya, dikatakan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, jadi tubuh manusia yang hina ini tetapi diberikan kekuatan oleh Yesus, exchange power, ya, power dari Tuhan, itu akan berubah. Ya, tetapi mengenai rapture, kita diubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini ayatnya. Amin. Ya, satu lagi di 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, kalau Rasul Paulus bilang tubuh jasmani itu semakin merosot, tapi dia semerosot-merosotnya dia diapain juga bangkit lagi. Nah, dan kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Betul, kita menantikan tubuh kemuliaan yang nggak bisa lapar lagi, nggak bisa capek, nggak bisa ngantuk. Kalau mau tidur ngantuk, lemes gitu, nggak. Tapi walaupun begitu, ya, Tuhan memberikan kepada tubuh yang fana ini dimudahkan lagi, disegarkan lagi, diberi kekuatan, alive, benar-benar memiliki hidup yang tangguh, kuat, dan remain. Remain itu artinya apa? Artinya tetap hidup, bukan napas doang gitu ya, bukan. Nah, sementara orang dunia ini kenapa tidak percaya hal-hal yang seperti ini? Kita teruskan terus ya, ini sambil berjalan saudara akan melihat, sehingga keyakinan kita tuh benar-benar kokoh, bulat ya. Karena ini bicara penebusan ya, apa yang Tuhan sudah tebus buat kita. Ya, karena orang-orang dunia seperti ini. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, dan ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, nah, kalau dari bagian B-nya yang Ika bilang ya, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang memotong kehidupan manusia siapa? Iblis. Sebelum penebusan. Nah, sekarang setelah penebusan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh takutnya kepada maut. Berarti Tuhan Yesus sudah membebaskan belum? Sudah. Betul. Hidup itu sudah direbut dari tangan iblis. Power itu. Dan diberikan kepada siapa? Ya, kepada kita. Jadi kalau orang masih ketakutan, ya, berarti masih di bawah perbudakan tuh. Karena iblis dibilang kan tadi memiliki power, kuasa, power of death, kuasa untuk kematian. Sudah dilucuti. Ya, sudah dimusnahkan tadi di ayat atas. Di ayat yang lain dikatakan dilucuti iblis. Amin. Ya, bagaimana orang, misalnya saya mendengar temannya istri saya di Hong Kong, bagaimana pemerintah Hong Kong itu kalau ada satu yang kena COVID, seluruh rumahnya, seluruh kompleksnya di swab atau diadakan begitu ketat, dan mereka ketakutan, diperhamba. Saudara, sebaliknya saya nggak mengajarkan, kita nggak peduli ya dengan protokol tentang COVID atau protokol tentang kesehatan apapun ya. Tapi kita tidak bergantung dengan itu. Ya, hidup kita tidak lagi diperbudak, karena perbudakan akan ketakutan akan maut ini akarnya dari semua ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Akarnya apa? Takut akan kematian. Pak, ada orang tuh nggak takut mati, itu bunuh diri. Itu bukan nggak takut, sama aja kan, dia nggak berani hidup. Sebenarnya kenapa dia nggak berani hidup? Dia khawatir ke depannya atau begitu stres hidupnya. Makanya mencoba mengakhiri hidupnya. Sebenarnya ketakutan juga. Amin. Ya, iblis tidak punya kuasa untuk membunuh kita. Karena apa? Seperti Daud membunuh Goliat, ya, mau membunuh, mengkat atau memutuskan kehidupan orang Israel, dia yang dibunuh. Ya, Yesus itu di pihak kita, bukan melawan kita. Itu gambarannya tuh ya. Jadi kuasa ini, ya, kehidupan ini mengalir kepada gerejanya, saudara.
Saudara Pastor Prince mencapaikan kemarin tentang George Muller ya. Dalam umur 80 tahun dia berkhotbah. Dalam umur 80 tahun dia masih melayani, berkhotbah, mempunyai orphans ya, tempat anak-anak yatim piatu. Ya, dia melayani juga di 40 negara dengan 6 bahasa. Dan ketika dia pulang umur 93 tahun. Dan apa rahasianya? Kekuatan melalui firman Tuhan menjadi kehidupannya. Ya, kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22 yang menjadi pegangan dari George Muller ya, pendeta George Muller. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Lihat ya, ketika saudara duduk dengar memperhatikan firman Tuhan, saudara makan tuh roti hidup. Saudara makan tuh nafas hidup. Saudara makan tuh Zoe, given life. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, jadi Tuhan itu konsisten. Ya. Gimana caranya Pak Melki? Pandang Yesus. Ya, perhatikan Yesus. Yesus apa? Firman. Ya, perhatikan perkataan firman. Berarti kita memperhatikan apa? Dengan telinga kepada firman, ucapanku. Ya, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Tuh lihat ya. Kembali lagi memandang. Apa yang kita pandang? Yesus. Apakah kita memandang COVID-19, bencana, tragedi, krisis keuangan? Itu yang kita pandangin? Situasi, keadaan yang kita lihat? Atau kita memandang kebenaran? Yesus. Nanti kita dengar ya bagaimana orang Israel juga apa yang dia pandang itu janji Tuhan atau yang dia pandang raksasa, masalah ketika mereka mau masuk Kanaan. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Jadi jangan menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Taruh dalam hati kita apa? Ya janji-janji Tuhan itu. Ikatan perjanjian darah ya, covenant dikatakan. Ikatan perjanjian. Tuhan seringkali juga memberkati kita dengan bersumpah, misalnya kita memperoleh berkat Abraham. Luar biasa ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, menjadi kehidupan, memiliki hidup yang berkualitas. Sama-sama kan saya memiliki hidup yang berkualitas. Ya, kekuatan fisik termasuk. Dan apa? Dan kesembuhan tuh fisik. Bagi ya, seluruh tubuh. Sama-sama kan seluruh tubuh. Ya, jadi bahasa Ibraninya medicine. Ya, marpe itu. Menjadi kehidupan, health, ya. Jadi kesembuhan tuh marpe. Menjadi medicine. Ya, obat yang tidak memiliki side effect. Saudara makan firman, kesembuhan, kesehatan, kekuatan baru, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, nggak ada side effect. Ya, jadi jangan pernah berpikir, wah dengar kasih karunia, kabar baik, radikal, itu beracun tuh, gitu ya. Ada orang bilang ya membuat hal-hal yang suka dosa, ya apalagi itu side effect saudara, nggak ada, bohong, itu dusta dari jurang neraka. Nah, jadi apa rahasianya kehidupan yang panjang ya, long life? Ya, kita akan melihat seorang yang bernama Kaleb. Ya, tadi kan saya janjikan bagaimana orang Israel meminta diintai dulu. Mereka meminta pengintai itu mendesak-desak Musa loh. Itu bukan dari Tuhan awalnya. Ya, mereka mendesak-desak Musa kenapa? Karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan bilang masuk dan duduki negeri itu. Kamu mewarisinya, peperangan milikku. Mereka nggak percaya kata-kata Tuhan itu semua. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi kalaupun akhirnya Tuhan memberikan 12 pengintai, mereka kembali 10 betul bilang negerinya baik ya, luar biasa baik bahkan. Ini hasilnya, dia menggandar anggur tuh dari tanah Kanaan. Tapi pakai tapi kan, bat dan
bat-batnya itu yang menghalangi mereka dengan Kanaan adalah mereka melihat raksasa. Sebenarnya Yosua dan Kaleb juga tidak menyangkali adanya raksasa. Tapi mereka berkata bahwa raksasa adalah roti buat kita, buat saya. Kenapa? Karena ketika mereka melihat raksasa besar, mereka melihat Tuhan lebih besar. Tapi raksasa kuat, Pak. Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Pak. Tuhan lebih tinggi. Raksasa perkasa, Pak. Tuhan lebih perkasa. Amin. Ya, karena itu kita lihat Yosua. Ya, sekarang kita sedang bicarakan bagaimana Kaleb, ya, Yosua dan Kaleb. Sekarang Kaleb aja. Walaupun akhirnya dia harus mengikuti orang Israel secara bersama-sama 40 tahun mengelilingi padang gurun, tetapi hatinya apa? Tetap percaya. Hatinya apa? Tidak takut. Bahkan selama waktu yang delay ini, ya artinya penundaan ini, dia makin memiliki pewayan yang lebih besar. Ya, sehingga pada waktu masuk, ini ayatnya ya, Yosua 14 ayat 10. Sudah lihat ya. Jadi kalau ada orang bilang ini, mana bisa diberikan kekuatan baru? Bagaimana kekuatan fisik? Nah, kita baca Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya kalau udah Tuhan bilang sesungguhnya tuh surely ya, Tuhan telah memelihara hidupku. Yang lain 20 tahun ke atas, sejak dari perbatasan Kanaan, Kiryat Arba, ya, mereka menolak Kanaan, mati. Kaleb dipelihara hidupnya. Sudah lihat ya, hidupnya dipelihara, makan mana setiap hari, setiap pagi turun, dan dia bilang enak, roti madu ini. Dan apa, saudara? Buka aja Mik. Ya, Tuhan pelihara hidupnya. Penuaannya stop umur 40 tahun. Jadi siapa bilang kalau orang berkata mana bisa dimudahkan lagi? Buktinya Kaleb. Ya, seperti yang dijanjikannya. Jadi hatinya penuh dengan apa? Dengan janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan janji Tuhan. Dia tidak melihat raksasa, masalah, tetapi dia lihat janji Yesus. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. 45 tahun dia lupa nggak? Enggak. Dia makin kuat. Ya, kalau kata Pak Budi, makin ngelotok dalam hidupnya. Ya, makin mengalir di dalam darahnya. Kenapa? Karena dia belajar terus. Makan, lihat bahwa mana itu turun setiap hari. Dan dia makan bersama keluarganya. Dia lihat janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun sampai sekarang. Ya, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lihat ya. Sekarang dia 85 tahun. Bagi dunia tua nggak? Tua ya. Ayat 11 dikatakan pada waktu ini 85 tahun. Sama-sama katakan 85 tahun. Aku masih sama kuat. Kekuatan dari mana? Apakah kekuatan, oh itu kekuatan rohani Pak, kekuatan jiwa? Bukan. Kekuatan fisik, betul, kekuatan rohani termasuk, saya percaya. Karena dari roh mengalir ke jiwa, mengalir ke tubuh. Tetapi ini jelas sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Artinya apa? 45 tahun yang lalu, dia ketika berusia 40 tahun, dia salah satu pengintai. Seperti kekuatanku pada waktu itu adalah kekuatanku sekarang. Penuaannya stop. Sama-sama katakan penuaannya stop. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, saudara tahu apa yang dia minta? Dia minta Hebron, ya. Dia minta apa tuh? Tempat raksasa, pegunungan. Untuk keluar masuk perlu apa? Ya perlu kekuatan. Ya, ada orang enak tuh ya, kota-kota besar berkubu, sudah lihat. Oke, ya. Jadi kisah Kaleb itu
Kaleb itu berbeda cara pandangnya. 10 pengintai melihat apa? Melihat raksasa, masalah. 2 pengintai melihat apa? Melihat janji, memberikan laporan kabar baik. Benar nih hasilnya, dan Tuhan menyertai. Ya, jadi walaupun dia ikut 40 tahun keliling di padang gurun, dan orang mungkin awal-awalnya masih ngejek dia juga. Mana Leb, terima tanah perjanjian, tempat perhentian Tuhan. Buktinya kamu juga sama kami, keliling-keliling di padang gurun. Mungkin 10 tahun pertama mungkin dia masih denger itu. 20 tahun pertama mungkin dia masih denger itu, ya. Tapi mulai gini, ya tapi si Kaleb kelihatannya muda terus ya, segar terus, kuat dia. Sementara teman-teman kita udah banyak yang meninggal nih. Waktu 30 tahun kemudian, 35 tahun, 40 tahun, mati semua yang seangkatan dengan Kaleb. Bahkan yang lebih muda dari Kaleb, karena 20 tahun ke atas, mati semua di padang gurun. Ya, kecuali Kaleb. Penuaannya stop, sama-sama katakan penuaannya stop. Jadi kalau saudara sekarang lagi mendengar kekuatan fisik dan dimudahkan lagi, saudara lihat buktinya. Kaleb, ya. Jadi ketika kalau orang bilang ini, oh nggak bisa loh. Ayatnya bilang, biasanya saya dengar di rumah duka nih. Kalau orang dalam pelayanan penguburan, ya, bahwa bahwa manusia hidup 70, paling kuat 80. Si Mika udah buka dulu. Saya nggak suruh. Ya, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ini yang dikatakan. Dikatakan Pak Melki ini melanggar ayat ini. Saudara, ini ayat. Ya, Mazmur 90 dan 91 adalah Mazmur, bukan Mazmur Daud, tapi Mazmur Musa. Bagaimana Musa menyanyikan, dia lihat bahwa orang-orang Israel di padang gurun umurnya 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Kecuali Kaleb kan sama Yosua. Dia juga beda 120 tahun. Ya, saudara lihat bahwa kenapa mereka 70 tahun, 80 tahun mati? Karena ayat 9-nya katakan, ya, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Mereka di dalam roh Tuhan, ya, murka Tuhan, dan menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Mereka hidup dengan penuh keluhan. Bukan seperti saudara dan saya. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup di waktu dispensasi waktu kasih karunia, penebusan, bukan murka. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Ini ayat atasnya yang mengapit 9. Ayat 12, 11-nya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu tuh, your anger, dan takut kepada gemasmu, your wrath, murkamu lagi. Saudara lihat, diapit sama murka Tuhan. Apakah saudara dan saya masih diapit sama murka Tuhan, sama gemas Tuhan, sama marah Tuhan? Ya tidak. Tidak, saudara. Ya, Tuhan itu berjanji, aku sekali-sekali tidak akan murka lagi. Artinya aku bersumpah tuh. Yesaya 54 ayat yang ke-9 bagian B. Aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi. Yang murka terhadap engkau dan tidak akan rebuke engkau lagi, saudara lihat. Ya, bahwa ini janji Tuhan. Sama-sama katakan, saya orang yang paling dikasihi, saya orang yang diberkati. Tuhan itu tidak lagi ingat dosa dan kesalahan saya. Sudah ditimpakan semua murka Tuhan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau masih dimurkai berarti Tuhan gak adil kepada Yesus, yang sudah menerima semua murka, semua marah, menerima semua hukuman yang semestinya buat kita. Ya, sama-sama katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin. Ya,
Ayatnya bilang tuh, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti apa? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi kalau Tuhan bicara misalnya tongkat dan gada, bukan buat mukul saudara, buat musuh. Misalnya Tuhan bicara lagi murka, bukan buat saudara, buat iblis, musuh. Amin. Ya, jadi jelas ya bahwa kita hidup di Mazmur 91 ayat 16. Ya, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, ku perlihatkan Yesua, Yesus. Kita dikenyangkan dengan panjang umur. Ya, jadi kalau Tuhan bilang akan ku kenyangkan Melki, kamu mau kenyangnya berapa? Saya yang kenyang, bukan Tuhan. Jadi saudara rubah dulu mindsetnya. Bukan Tuhan yang motong hidup saudara atau saya. Ya, tapi ya Pak, buktinya Pak, tuh ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan terkenal atau anaknya atau apa yang mati muda, yang mati kecelakaan, gimana tuh Pak? Ya pasti ada kepercayaan yang salah. Contoh ya, kepercayaan yang salah. Udah pertama mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu memudahkan kita seperti pada burung raja wali misalnya. Terus tambahkannya lagi mereka percaya bahwa harus pikul salib misalnya. Tahu nggak? Salib itu adalah kutuk. Ya tapi kan Tuhan Yesus yang suruh kan? Tuhan Yesus yang perintahkan harus pikul salib. Iya, sebelum salib, sebelum Yesus disalib, sebelum Golgota, Tuhan bicara gitu kepada orang Israel. Nggak mudah ikut Yesus. Nggak, sangkal diri pikul salib. Kemudian salibnya Yesus yang pikul. Makanya di Roma 6 ayat 6 dikatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Galatia 2 ayat 19 bagian B, kita telah disalibkan bersama Kristus. Jadi kalau disuruh pikul salib, salib yang mana lagi? Atau tanya lagi, salib apa kuk yang enak dan ringan? Sebagai bukti penyertaan Tuhan. Kuk itu enak dan ringan. Kita belajar lihat Yesus. Lakukan semua. Kita pandang Yesus. Sehingga kita hidup apa? Hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ya, percaya keselamatan bisa hilang. Gimana keselamatan bisa hilang? Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa lama kekal? Sampai dosa berikutnya. Ya kekal, ya kekal. Kita di tangan Yesus, di tangan Bapa, pasti tidak akan binasa. Kita dimeterai Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Ya, tetapi di dalam perjanjian lama memang terbatas. Bilangan 8 ayat 23 25 ya. Oke, saya teruskan ya. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas. Karena orang Lewi kan, perjanjian lama. Supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Ya, lanjut 25. Tetapi ketika ia berumur 50 tahun, ia haruslah dibebaskan dari pekerjaannya itu, pensiun. Karena tidak usah lagi bekerja lebih lama lagi. Cuman terbatas, 25 sampai 50. Kenapa? Karena kekuatan fisik mereka menurun. Apakah sama saudara seperti di bawah hukum Taurat ini? Ya tidak, kita di bawah kasih karunia. Kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Sama-sama katakan, saya di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Kita di bawah kasih karunia. Hidup dari penebusan. Bukan di bawah hukum Taurat. Atau hidup di bawah kejatuhan Adam. Yang korosi. Ya saudara gak usah takut. Wah ini di PHP sama Tuhan. Nanti kecewa loh. Nanti orang kena penyakit kecewa. Atau orang menuduh-nuduh saudara kan. Emangnya gak pernah sakit sombong amat. Bukannya sombong, saudara percaya. Bedakan dong. Ya, saya sakit aja saya bilang. Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Emangnya gak boleh? Dan dalam perjalanan hidup, lama-lama ya penyakit berani nyantol dalam kehidupan saya dan saudara.
Yang percaya katakan amin. Ya, nih Musa, rahasia Musa, Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun dan ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Berarti ada nggak Tuhan memberikan kekuatan? 120 tahun dia naik ke gunung. Ya. Kekuatannya tidak hilang dikatakan. Nah, inilah bukti. Ya, bukti dari Tuhan sendiri. Diberikan kekuatan exchange, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Coba lihat Abraham. Saudara, saya mau saudara melihat orang-orang yang percaya gitu. Percaya. Ada nggak kekuatan baru? Jadi kalau ada orang-orang yang nggak peduli tentang ini, dia belum sampai. Ya, saya melihat ya, misalnya orang-orang yang dulu saya masih muda, dia udah setengah tua, dan sekarang saya 58 tahun, dia udah 60-70. Ketika kekuatannya begitu lemah, penyakitan, menderita saudara. Menderita. Jadi hargai sekali, ini janji yang luar biasa buat kita. Ayat 1, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemah pada waktu panas terik. Jadi Tuhan Yesus datang dengan 2 malaikat ya, menampakkan diri itu Tuhan. 2, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari. Tuh saudara, he ran, dia berlari. Kapan ya Abraham berlari? Umur 99 tahun kurang lebih. Karena 1 tahun kemudian Ishak anaknya lahir ketika dia berusia 100 tahun. Menyongsong mereka sujud sampai ke tanah. Juga nggak cukup dia berlari menyongsong. Ayat 7 katakan, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya dan nyiapin makanan. Jadi orang 99 tahun lari sana lari sini saudara. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, ada nanti kita lihat ya bagaimana orang yang duduk menantikan Tuhan diberi kekuatan baru, kekuatan yang exchange ya, yang ditukar. Saudara bisa lihat kenapa kekuatan Tuhan. Ibrani 11 ayat 11 katakan, karena iman ia juga beroleh kekuatan dan sara. Dunamis. Padahal dia udah mati pucuk, udah lewat tuh sebenarnya. Sara mandul, tapi Tuhan memberikan kekuatan lagi, power. Karena cuma janji, dia percaya janji Tuhan itu setia. Ya saudara dan saya sama. Saudara sudah mendengar janji Tuhan yang seperti ini. Apakah saudara mau aminkan? Saudara bayangkan di tengah-tengah dunia yang sudah 3 tahun nih pandemi, krisis pandemi, dan orang udah lompat sampai ketakutan yang nggak dari takut mati atau takut sakit, takut kena, sampai takut krisis keuangan, lebih serem katanya. Saudara diberikan bukan roh ketakutan, ya, dunamis power. Bahkan kita ini disebutnya adalah the daughter of Sarah, anak perempuan Sarah. 1 Petrus 3 ayat 6 dan bagian A nih katakan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah daughters, ya, anak-anaknya. Kenapa kita anak-anak Sarah? Bukan anak-anak Deborah, bukan anak-anak Ruth atau anak-anak Ribka misalnya. Karena Sarah umur 65 tahun, dia ditaksir sama raja kafir, Firaun. Bahkan umur 90 tahun. Raja-raja kafir yang melihat bukan kecantikan batiniah, bukan kecantikan fisik. Dia dimudahkan lagi. Dan inilah bagian dari salah satu berkat Abraham. Jadi ketika saudara mendengar ayat-ayat ini, mendengar firman Tuhan ini, seperti saya katakan, itu kita memandang Yesus. Yesus itu di surga bukan bapak-bapak tua dengan tongkat, muka asem, siap mentung kita, bukan. Atau bapak, yang namanya juga bapak,
Bukan. Tuhan itu disebutnya Allah yang kuat, gagah, dan perkasa. Segar, muda, tangguh, robash gitu ya. Perkasa. Ini bagian kita, saudara. Ya, gimana Musa? Kita lihat. Musa tadi kan 120 tahun. Matanya nggak buram, tubuhnya nggak menjadi lemah. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, ya tuh tetap ya. Tadi Abraham juga melalui iman, true faith. Karena iman tuh kita terima aja, percaya terima. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tangan yang terbuka menerima. Hanya ini yang laku, mata uang yang berlaku di surga. Iman. Ya, dengan tidak takut kepada murka raja sebab ia bertahan tuh ya, remain strong tuh bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia melihat yang tidak kelihatan, melihat Yesus. Tadi saya bilang ya, Yesus itu digambarkan seperti tabut itu ya. Tabut itu gambaran Yesus maksudnya. Ya, itu dibungkus sama kain biru. Sama seperti kalau kita lihat langit biru kan? Ke atas. Nah, di balik itu kan ada Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus itu juga hidup di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Haleluya. Ya. Jadi Musa itu melihat Yesus. Semua yang buat ia lihat Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17. Oke. Ya, bagian terakhir nih. Jadi kita melihat Yesus di dalam firman-Nya, ya. Sama-sama kalian kita lihat Yesus di dalam firman-Nya, yaitu rahasia untuk tetap hidup, ya, alive and remain. Saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara alive dan remain. Saudara ada generasi di akhir zaman yang menantikan rapture, kedatangan Tuhan di awan-awan permai menjemput gerejanya. Sehingga mata kita itu memandang ke atas, bangkit, hidup, kuat, segar, muda. Bukan penyakitan, bukan kena wabah, bukan kena bencana, tragedi. Kita sudah ditebus dari semua itu. Yang percaya katakan amin. Ya, bagaimana Yesus waktu dia bangkit dengan kuasa kebangkitan. Dia mendatangi suami istri Kleopas, ya, yang sedang sedih-sedih, berduka karena mereka mendengar berita bahwa Yesus bangkit dan mereka nggak percaya. Turun dari Yerusalem ke Emmaus. 2 murid Yesus, Kleopas yang satu disebut, ya bisa aja suami istri kan, suami istri Kleopas. Ya, Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi Tuhan itu sengaja ya menghalangi mereka untuk melihat Yesus secara fisik. Ya, karena Tuhan Yesus menunjukkan kesamaan ya antara mereka dengan kita untuk melihat Yesus di dalam firman-Nya. Ayat 27 katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi ketika saudara melihat Alkitab saudara, apa yang saudara baca adalah Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Semua dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang akhirnya tersingkap. Memang di dalam perjanjian lama tersembunyi, tapi disingkapkan di dalam perjanjian baru. Yang bayangan tersingkap, dibukakan. Ya. Ini bayangannya di perjanjian baru, substansinya yaitu Yesus. Ya, mulai dari kitab-kitab Musa, Pentateut ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan segala kitab para nabi-nabi ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Sebenarnya di tengahnya juga ada kitab nyanyian-nyanyian, Mazmur. Di ayat bawahnya juga sama ketika Yesus ketemu dengan murid-muridnya yang lain. Ya, jadi kalau orang pikir, oh lebih baik didatangin Yesus secara, saya lihat Yesus. Ya, bukan nggak bisa, boleh aja Tuhan menampakkan diri. Seperti itu. Tetapi Tuhan
adalah lebih penting, ya, lebih berguna untuk memperlihatkan Yesus melalui firman-Nya. Dan saudara menanggapinya gimana? Sama nggak? Sama. Ya, jadi dengan mereka melihat itu, ya, mereka diberi kekuatan baru. Ya, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Ya, kurang lebih 11 km. Balik lagi. Ya, sesudah perjamuan kudus. Mereka memberi energi, kekuatan. Ya, mereka memberi kekuatan yang lagi. Ya, bolak-balik itu half marathon. Ya, jadi kita memiliki kekuatan yang baru. Ya, seperti nah, ini gambaran apa kita berjalan menantikan rapture, sama seperti Elisa ketika dia mendapat 2 bagian dari rohnya Elia. Elisa murid Elia, ya, dan bagaimana Elia katakan apa yang kamu minta, dan Elisa bilang dia minta 2 bagian daripada roh Elisa, ke power, ya, 2 bagian dari rohmu tuh dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, ya, minta apa yang kau kehendaki sebelum aku terangkat, ya. Nah, jadi rapture, ya, 2 bagian dari rohmu. Jadi Elia bilang ayat berikutnya, ayat 10-nya, ya, yang kau minta itu sukar bagi Elia, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Nah, saudara lihat, ya. Jadi apa kaitannya dengan rapture Tuhan? Kita bisa melihat secara iman bahwa kita pasti dijemput. Maka terjadilah seperti kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi kalau orang nggak percaya, ya, bahwa kita akan diangkat, sebenarnya pengangkatan itu pentingnya gini, saudara. Ya, kita nggak masuk dalam tribulasi, kesusahan besar 7 tahun. Kenapa, saudara? Karena kita sudah diangkat, karena Roh Kudus diangkat. Kalau Roh Kudus diangkat, Roh Kudus meterai dalam hidup kita, bersatu. Roh Kudus diangkat, ya kita ikut, nggak mungkin ditinggalkan. Makanya Tuhan itu Immanuel, sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau, tidak akan melupakan engkau. Gimana? Tapi jangan dibutuh. Ya, tapi kalau bagaimana orang berkata, enggak tuh ada orang Kristen tuh, ada ayat-ayat seolah-olah bias, ya. Ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya dalam waktu 7 tahun kesusahan besar. Itu adalah 7 tahun kesusahan besar adalah tentang orang Yahudi. Mereka sebagai satu bangsa, akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Dengan apa? Dengan materi-materi Alkitab atau rekaman-rekaman audio video begini yang tertinggal. Akhirnya mereka melihat benar bahwa Yesus itu ada Mesias dan terjadi pertobatan. Tetapi kita yang sedang masih hidup dan remaining hidup, sudah kita harus menerima Yesus, ya pasti diangkat, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Elisa, ya, menerima power, double power daripada Elia. Ya, Elia melakukan 8 miracle atau mujizat, Elisa 16 miracle. Amin. Ya, jadi kita bersukacita, ya, di dalam Yesaya 55 ayat 11, ayat terakhir, ya, dikatakan bahwa sebab seperti hujan salju, 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulut, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil seperti apa yang kusuruh kepadanya, ya. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ketika kita perkatakan kembali, misalnya sebagaimana di surga demikian saya di bumi, itu tidak akan kembali ke Tuhan dengan sia-sia, gitu. Tapi pelaksana firman Tuhan itu adalah kuat dan perkasa. Pasti jadi. Pasti berhasil. Ya, karena itu kita itu bersukacita, bersorak-sorai, ya, melompat, menari. Ya, berikutnya dikatakan sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dia akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit akan bergembira, bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Ada power, ada kekuatan. Amin. Ya. Jadi orang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru, kekuatan exchange power tuh.
Menantikan Tuhan apa? Ya duduk dengar. Ada firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Sama-sama saya katakan, saya memiliki kekuatan Kristus. Amin. Ya. Dan dimudahkan lagi. Berarti sel-sel saudara dimudahkan lagi. Percaya saudara. Orang akan membicarakannya. Orang akan membicarakannya. Mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan berkata, saya mau dengar tentang Yesus. Dan saudara yang mendengar dalam rekaman YouTube ini dan saudara berkata, saya sudah mendengar dan saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya. Dan saudara bukan kebetulan mendengar kabar baik ini tentang Yesus. Saudara boleh ikuti saya berdoa bersama-sama ya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara tidak perlu takut lagi dalam kehidupan saudara. Saudara boleh memiliki kehidupan yang benar-benar luar biasa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ikuti saudara, Tuhan Yesus yang maha mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya adalah anak-Mu, anak yang paling Engkau kasih. Saya memperoleh hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas, perlindungan, pemeliharaan, semua supply Tuhan, penyediaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak saya, sekarang saya anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat datang di dalam warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.